Oke, selamat pagi semua. Kali ini kita akan bahas suatu teknik ya. Teknik pemrograman Python ya. Nah, tapi kali ini kita nggak bahas tentang teknik sipil atau geoteknik ya. Kita akan bahas hal yang lebih umum ya. Kita akan melakukan analisis harga barang di Tokopedia dengan teknik web scraping. Wah, udah kayak skripsi judulnya nih. Em, Oke, jadi Python banyak gunanya ya, untuk profesi kita sebagai teknik sipil atau insinyur ya. Eh, itu kita bisa gunakan Python juga untuk hal-hal lain seperti web scraping ya. Nah, misinya pernah nggak teman semua tuh penasaran ya, misalkan kita nge-search suatu keyword ya di Tokopedia, misalkan beras premium 5 kilo gitu ya. Ini pasti kan ada banyak sekali ya barang-barang yang muncul ya, dari banyak toko. Pernah nggak penasaran untuk mencari tahu ya berapa sih harga pasaran di Tokopedia dalam hal ini ya pada suatu keyword tertentu gitu ya. Misalnya kita akan analisis itu 5 page pertama atau 50 page pertama itu bisa dilakukan ya dengan menggunakan Python. Nah, tentunya eh, untuk mengurangi noise ya biasanya kita memfilter dulu jenis tokonya ya, misalkan official store dan juga Power Merchant Pro. Nah, setiap kita melakukan update di sini, otomatis itu URL di atas itu berubah ya, yang di sini ya. HTTPS bla 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 ini berubah. Nah, ya. Parameter-parameter ini bisa kita analisis pakai Python ya. Nah, kita akan peragakan di sini langsung. Oke. Nah, jadi dari data setiap page 1, page 2, page 3, page 5 misalkan sampai page 5 itu akan kita rubah ke dalam bentuk tabel ya, kemudian dari tabel ya ini kita bisa lakukan manipulasi dan visualisasi data frame yang sudah kita dapatkan daripada web scrap ya. Misalkan kita buat chart seperti ini juga bisa. Nah, misalkan saya kasih contoh sekarang ya. Di sini kita punya sebuah script yang sudah kita tulis. Untuk pertama kita akan langsung peragakan ya. Nanti kita akan jelaskan belakangan. Nah, misalkan ini sudah kita tulis skripnya, kemudian kita analisis misalkan, bentar. Kita akan analisis, kita akan cari barang misalkan beras premium ya dengan page limitnya 5 ya. Jadi 5 page pertama gitu kita akan cari gimana sih sebaran harganya dan kita sudah lakukan filter untuk uh, untuk toko official dan merchant pro aja ya. Oke, kita akan run ini. Nah, ini kita akan coba lihat di sini ya. Nanti dari script ini kita akan memanggil Chrome web browser Chrome secara otomatis ya. Kemudian dia akan melakukan scrolling otomatis ke bawah ya di sini. Dia akan scrolling ke bawah otomatis. Ya, kemudian Python akan memparsing data daripada driver Chrome-nya dari Chrome-nya. Nah, ini page 2 ini. Nah, kemudian ke page 3 secara otomatis ya. Kemudian page 4. Nah, ini page 5. Oke, nah udah jadi. Nah, jadi dari script yang di atas ini ya, kita bisa lihat hasilnya di bawah ini ya. Nah, ini dia, ini adalah tabel hasil sebentar kita besarkan. Tabel hasil analisis kita, hasil parsing kita lah ya, hasil parsing kita. Hasil web scraping kita ya, ini dia. Nah, dari sini kita punya sekitar 422 data ya, yang unik, non duplicated daripada 5 page pertama. Nah, dari sini kita bisa dari data mentah itu bisa kita ambil apa misalnya deskripsi barangnya, kemudian nama tokonya, kemudian page tokonya ya, official store atau apa gitu ya. Kemudian harga yang terutama dan juga link pembelian di sini.
Nah, dari sini kita bisa lakukan manipulasi banyak ya. Misalnya kita ingin visualisasikan di sini, ya, misalkan ini kode yang ini. Sebentar, yang ini kita tulis. Misalkan ini, ya, ini adalah hasil hasil sampel sebaran beras premium 5 kilo di Tokopedia. Nah, tentunya ada populasi data yang nampaknya sebagai outliers ya, seperti yang ini sampai hampir 900.000 rupiah. Nah, dan namun data itu terkumpul di sekitar sini ya. Kita bisa dengan Python kita juga bisa melakukan apa namanya filtering. Ya, kurang lebih inilah ya. Kurang lebih data itu terkumpul di sini. Nah, kemungkinan harga itu sekitar 70.000 sama 80.000. 70.000 dan 70.000 ke 75.000 atau 80.000 ke 85.000. Nah, ini adalah pemenangnya di sini ya. Nah, ada kemungkinan ini ada dua jenis beras premium ya, yang hijau sama yang ungu ini mungkin beda. Mungkin impor atau apa saya kurang tahu. Tapi setidaknya kita bisa tahu sebaran harga secara lebih jelas. Nah, seperti itu ya kira-kira ide daripada skripnya. Eh, kita juga bisa melakukan sortir lebih detail ya daripada data yang awal ini ya, hasil pencarian ini kan hasilnya. Kemudian kita search di sini misalkan kita hanya ingin data tersebut itu antara range 70.000 dan 100.000 ya, sesuai daripada populasi yang kita dapatkan di sini ya. Karena data yang beredar itu paling apa namanya paling padat yang sekitar sini antara 70.000 ke 100.000 lah ya. Itu juga kita bisa sortir seperti ini. Ya. Ya, nampaknya data dari 80.000 ke berapa tadi? Ke 85.000 itu sangat-sangat apa namanya? Scattered juga ya. Jadi memang tidak terkumpul jadi satu titik ya. Namun pada kisaran harga 75.000 ya, ini bisa saudara lihat ya, 74.000 ini data yang paling muncul ya, paling sering muncul ya, konnya sekitar 67. Nah, otomatis ya paling secara logika harga yang masuk akal ya, harga pasaran ya 75.000 ini. Harga beras premium 5 kiloan ya. Oke. Nah, seperti itu kira-kira ya kemampuan Python untuk bisa digunakan di luar teknik sipil. Nah, sekarang kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai apa yang saya tulis di sini ya. Oke, kita akan jelaskan bentar aja kita singkat ya tentang kodenya. Nah, untuk modul yang kita gunakan standar NumPy Selenium ya. Selenium ini untuk otomatisasinya yang menggunakan Chrome tadi. Kemudian YouTube Fullstop, ya Fullstop ini untuk melakukan web scrapingnya ya, pengambilan data daripada Chrome yang sudah dibaca tadi. Kemudian Panda, kemudian Plotly untuk grafik, kemudian ada Alive Progress ini untuk loading barnya. Nah, kode pertama yang kita tulis adalah function untuk melakukan search ya. Kita melakukan dua parameter yaitu tadi barang dan page limitnya. Nah, kemudian ada global, kemudian pencarian barang ini sebenarnya ini style pemrograman aja ya, karena saya suka banget sama Pak global. Ini saya pakai global yang ini saya gunakan untuk grafis ya di bawah nanti. Nah, otomatis tadi kan kita melakukan otomatis perubahan page ya dari page 1, page 2, page 3. Itu adalah loop ya, dalam fungsinya loop. Nah, ini ya. Nah, setiap loop itu bisa kita suntik juga dengan apa namanya? Progress bar ya. Dalam hal ini kita menggunakan modul live progress ya, live bar. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai progress bar juga bisa, ini tinggal dihapus, kemudian yang script di bawahnya ini kita geser ke kiri satu level dengan pencarian barang yang di sini, satu garis lah ya. Oke lanjut,
hal yang pertama kita define itu URL otomatis ya, URL di sini. Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya setiap kita mengeklik sesuatu, misalkan mengaktifkan apa namanya, mengaktifkan official store atau mendeaktivasi salah satu jenis toko ini, maka URL juga akan berubah ya di sini. Ya. Nah ini kalau kita lihat, kita copy di sini, kita copy, kemudian kita paste di sini, ini kurang lebih seperti ini. Nah, itu ada polanya ya. Jadi setiap input yang kita ingin masukkan, misalkan nama barang itu bisa diparsing ya di sini. Ini bisa kita kasih semacam uh, bracket ya. Yang ini yang di samping n key ini adalah jumlah page-nya, yang key sampai dengan ini adalah nama barang yang anda ingin cari. Nah, misalkan barangnya dalam hal ini adalah beras, ya otomatis hal yang sudah di-define di bawah itu barang yang di sini ya. Barang ini beras premium 5 kilo ini akan masuk ke sini ya. Sama dengan beras 5 kilo bla dan sebenarnya itu akan muncul di sini. Nah, misalkan ini beras premium 5 kilo, katakanlah Risen 9950X misalkan ya. Kita cari barang yang lain, misalkan Risen 9950X. Nah, di sini tuh berubah ya yang di sini. Nah, di sini ada ini, saudara lihat di sini ya. 9950E Risen dan sebagainya ini. Ya, ini kita masukkan ke sini ya. Jadi yang kita define misalkan di sini Risen 9950X itu akan masuk ke sini. Yang otomatis URL akan digunakan. Nah, setelah kita define URL, kita langsung script otomatisasinya ya. Ini for in range ini pakemnya seperti ini. Kemudian setiap kita menggunakan Selenium ya. Jadi modul yang sini adalah modulnya Selenium, di mana Selenium bisa kita gunakan untuk melakukan otomatisasi ya pada web. Kemudian setiap kita sudah selesai scroll ke bawah ya, nah itu otomatis artinya apa? Artinya semua data sudah terload ya. Karena apa? Karena ketika kita belum scroll ke bawah itu data web page itu belum sepenuhnya terekam ya. Nah, sampai dia ke bawah dan muncul semua, baru kita lakukan pengambilan data ya, menggunakan SOAP ini ya. Data yang diambil masih dalam bentuk HTML ya, masih dalam bentuk kode-kode yang rumit. Oke, bisa kita cek ya di web page ini. Apa sih yang data yang kita ambil? Nah, di sini kita klik kanan ya, terus kita inspect. Saudara di sini ya, kita punya banyak kontainer ya, kontainer kotak-kotak kecil ini. Nah, ini satu kontainer ini sebenarnya unik. Kalau kita klik kanan di sini misalkan, klik kanan, track, inspect. Oke, tadi ya kelihatan ya. Nah, di sini bisa saudara lihat ya, ini kode HTML-nya muncul. Ini ada tulisan ini, div class CSS strip 565HG. Kemudian kita ke bawahnya, ini kalau kita klik ini, kita hover ya, bahasa Indonesia nih. Kita hover ke bawah, itu akan geser. Nah, yang ingin kita ambil tuh itu ya. Dari loop yang sudah kita lakukan tadi, yang ingin kita ambil tuh itu. CSS strip 5WH65G. Nah, di sini kita masukkan di sini kelasnya ya. Div, kelas CSS 565HG. Ya, dari loop ini. Kenapa div? Ya, ini karena ini di ujungnya sini. Karena ini aturan dari BToolSoup ya. Kalau kita ingin ngambil satu kelas di sini, kita harus lihat ujungnya apa, entah div, entah span, entah apapun ya. Sehingga di sini harus ditulis ya. Karena itu div ya, di sini div. Kemudian kelasnya sesuai yang kita ingin ambil. Nah, dalam hal ini kita ingin ngambil tiap-tiap blok ini. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas itu di belakang ya. Nah, untuk script yang terakhir di setiap loop ini kita tutup dengan window scroll ini. Nah, ini adalah script untuk menampilkan tombol 1, 2, 3 ini di bawah ini. Jadi kita scroll ke bawah.
Ini kalau awalnya ini nggak muncul lah, yang ini 1, 2, 3, 4 ini nggak muncul. Nah, untuk memunculkan ini itu perlu script ini, yang ini. Nah, oke, jadi yang satu blok ini adalah untuk melakukan loop pengambilan data menggunakan Chrome ya. Oke, nah dari data setiap page tadi itu harus kita gabung ya di sini menggunakan loop sederhana. Ya, setelah kita gabung, nah, kemudian data gabungan itu bisa kita olah menjadi pandas data frame ya menggunakan modul Panda. Oke. Di sini pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah data frame dengan nama rekapitulasi ya. Di mana data rekapitulasi itu kita membutuhkan data apa ya. Dalam hal ini kita butuh deskripsi barangnya ya. Kalau kita lihat di sini kita coba ya, ini ya salah satu barang di sini ya. Ini AMD Ryzen 9950. Nah, ini adalah deskripsi barangnya ya. Kemudian nama toko ya, nama toko ini toko expert om. Kemudian badge tokonya ya, kita tahu bahwa Tokopedia itu punya 3 jenis toko ya. Store, Merchant Pro, dan Merchant biasa. Nah, karena kita sudah memfilter di awal hanya untuk official store dan Merchant Pro, maka otomatis pencarian kita hanya sebatas 2 ini. Nah, karena URL kita sudah kita set dari awal untuk mencari 2 ini, otomatis segala sesuatu yang muncul di sini adalah hanya 2 ya, Merchant Pro dan juga official store. Kemudian kita yang paling penting juga apa? Harga. Data harga di sini juga kita bisa ambil di sini. Kemudian link ya, link pembelian otomatis. Nah, ini jantungnya di sini, Bro. Jantung apa namanya? Parsing, namanya parsing ya. Jadi untuk menerjemahkan HTML code ke dalam bentuk pandas data frame, kita membutuhkan modul yang disebut beautiful soup tadi ya. Ini untuk merubah setiap kode-kode di sini untuk menjadi teks yang lebih berarti. Misalnya saudara bisa lihat sendiri di sini deskripsi barang, nama toko, harga, dan URL. Dia punya sesuatu yang unik untuk bisa diambil dari data apa namanya, data web scrape ini. Misalnya kita inspect salah satu ya di sini ya. Klik kanan, inspect. Oke. Nah, ini. Di kanan sini kan ada div class ini loh, Bro. Nah, ini ada AMD Ryzen 9950X 16 core, 32 threads. Nah, ini adalah kalau kita lihat di kode yang kita tulis ya di sini. Span saya tulis ya, data all find all. Span, nah di sini penting nih. Spawn, koma, kelas 0T8 strip I ya. Nah, ini bro. Ini kurang lebih sebentar. Ini. Sorry. Ini ya. Bisa saudara lihat di sini. Di sini ada bracket bentuknya lancip ini, istilah programming apa saya nggak tahu. Yang ini lancip ini, kemudian span, kelas, strip 0T8. Nah, ini penting di sini. Ini harus kita ambil. Ya, ini harus kita ambil untuk diparsing di sini. Ini adalah span, kemudian kelas, ya. Kemudian kita copy kode yang ini, strip 0 sampai sama dengan ini ke sini. Oke, ya itu untuk deskripsi barang ya. Kemudian untuk nama toko, itu di sini juga bisa dicari ya nama toko. Toko expert tadi mana deh. Sebentar. Spek. Tinggal dicari aja ya di mana nih nama tokonya ya. Nah. Ya ini dia nih. Toko expert komputer ini ketemu nih kodenya span class bla bla bla. Nah, ini kita copy paste juga ya.
metode yang sama di sini. Ini apa nih? Ujungnya strip span. Nah, berarti ini strip span. Terus ini kelas sama dengan T0 RPI. Nah, ini kita copy. Ya. Begitu juga dengan harga, Anda cari, URL Anda cari. Ya. Begitu juga dengan batch. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita sebenarnya tiap-tiap box ini itu nilainya seragam ya. Misalkan judul di sini sama judul di sini itu mempunyai kelas yang sama. Jadi dari situ kita bisa loop ya. Kita bisa loop data yang sudah kita dapatkan menggunakan Beautiful Soup tadi ya. Data yang sudah kita gabung. Nah, setelah itu ya, setelah kita terjemahkan ke dalam parameter yang lebih berarti, kita bisa gabung itu ke data frame yang awal ya, data frame recap yang tadi sudah kita buat. Oke, kemudian data itu harus kita rapikan ya, kita rapikan. Misalkan kita buka lagi di sini. Ini kan RP-nya kan RP 10.277.100 ya, misalkan ini. Nah, ini itu apa namanya? Masih dalam bentuk string ya. String itu apa? String adalah kalimat ya. Kita harus berubah itu ke dalam bentuk angka. Entah integer, entah float ya. Jadi dari situ data frame harga kita harus rapikan, kita harus bersihkan. Nah, kemudian setelah function berakhir kita return ke data frame yang sudah kita buat. Oke, jangan lupa menghapus duplikat daripada data frame yang sudah kita buat ya. Nah, karena bisa jadi setiap kita melakukan page ini, kita next page gitu, nah, pasti ada yang terduplikasi, entah itu iklan atau apa ya, itu pasti keluar lagi. Nah, itu harus dibuang duplikasi itu ya, di sini dengan kode ini. Oke ya, ini kodenya seperti itu, cukup sederhana, cuman sangat rumit di bagian ini ya. Ini saya nanti kalau ada waktu mungkin akan saya berikan kode ini, cuman dalam YouTube ini mungkin sudah cukup jelas ya kodenya seperti apa. Nah, perlu diketahui bahwasanya Tokopedia akan selalu melakukan update beberapa waktu sekali, beberapa bulan mungkin, untuk merubah kelas-kelas yang ini. Ya. Ini akan berubah, jadi ketika nanti ada run kemudian error, nah itu bisa jadi ada perubahan kelas yang mereka lakukan. Cuman nggak sering gitu, tidak sering, mungkin tahunan atau mungkin bulanan ya, mereka akan update itu. Oke ya, setelah kita dapatkan, kita sudah tulis fungsinya, function daripada rumus untuk mencari script untuk mencari sebaran harga pasar, kemudian kita bisa lakukan analisis yang kita inginkan ya. Setelah itu kita bisa lakukan data manipulasi dan visualisasi sesuai yang kita inginkan. Oke, sekian, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.